Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya, ya. Kalian yang belajar di rumah, saya ucapkan selamat karena sudah naik di kelas 2. Yang kemarin tahun kemarin kelas 1, sekarang sudah naik di kelas 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil mata pelajaran PKWU, Produk Kreatif Kewirausahaan, ya. Ini khusus untuk anak-anakku yang mengampu jurusan asisten keperawatan, ya. Mungkin kalau di kelas 10 belum mengenal saya, kok sekarang ada pelajaran, ada Bu Ulfa, ya. Sekarang ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita berdoa dulu, ya. Biar nanti pembelajarannya kalau misal online berjalan dengan sangat baik. Berdoa, baik. Selesai. Anak-anakku, sebelum memasuki materi, ya, saya ingatkan bahwa perlengkapan buku dan juga alat tulis, karena ini adalah materi baru, ya, yang nantinya wajib kalian pahami dan tetap ketahui. Yang namanya kewirausahaan, ya. Wirausaha adalah suatu sikap, ya, motivasi, ya, yang dilaksanakan oleh diri kita sendiri dalam melaksanakan suatu pekerjaan, ya. Sikap dan perilaku kewirausahaan, kalian jelas harus yang pertama adalah mandiri, berdiri sendiri, ya. Tidak boleh ragu-ragu. Yang namanya jiwa seorang wirausaha atau bahasanya adalah entrepreneur, ya, harus kuat, harus mandiri, ya, tidak boleh mundur. Kalau selangkah satu, ya, kalian harus tetap di sini dan juga harus berkembang, ya, harus mempunyai ide, motivasi dan gagasan. Karena yang namanya seorang wirausaha dan seorang yang mempunyai pola pikir yang berkembang secara luas, ya, untuk memajukan suatu usahanya, ya. Ide, wawasan, gagasan itu harus tercipta oleh diri kalian sendiri. Karena sesuai dengan apa? Sesuai dengan perubahan maupun perkembangan zaman, ya. Itu yang namanya seorang wirausaha atau bahasa Inggrisnya terkenal dengan sebutan entrepreneur, ya. Secara etimologis, wirausaha berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata: wira, swa, dan sta. Wira berarti itu adalah manusia. Manusia adalah kalian, saya, ya, dan manusia. Manusia yang apa? Manusia yang unggul, ya. Manusia yang nomor 1, the one and only, unggul, teladan dan tangguh, ya. Swa sendiri adalah sendiri, kita. Dan sta berarti berdiri, manusia tangguh yang berdiri sendiri, ya. Manusia yang mempunyai keunggulan dan ketangguhan. Jadi secara menyeluruh, kalau secara etimologis, yang namanya wirausaha adalah manusia yang unggul, tangguh, yang mampu berdiri sendiri. Itu yang namanya pengertian dari wirausaha secara etimologis yang berasal dari bahasa Sanskerta. Next, pengertian secara keseluruhan, ya. Tadi adalah pengertian secara etimologis, ya. Sekarang secara keseluruhan sudah mencakup kegiatannya. Kalau tadi adalah kitanya. Wirausaha adalah kegiatan merancang, meluncurkan, dan menjalankan bisnis baru. Kegiatan merancang dan menjalankan bisnis baru itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, ya. Yang nantinya kita akan membuka lapangan pekerjaan
pekerjaan baru kepada orang lain, ya. Kegiatan merancang, yang namanya merancang itu jadi sudah ditulis kira-kira sedang kita akan melaksanakan membuka bisnis seperti apa, ya. Membuka bisnis atau merancang bisnis juga harus sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, ya. Keinginan terbesar masyarakat itu seperti apa? Contohnya di bidang kuliner, ya. Ini paling mudah sekali dari bidang kuliner, ya, karena hubungan dengan makanan itu adalah nomor satu di masyarakat. Kalau ada hal yang baru, makanan ini apa nih? Keren, ya, langsung beli, nanti booming, walaupun hanya sebentar saja, musiman, ya, tapi paling banyak dicari, ya. Seorang entrepreneur seorang berusaha harus mempunyai jiwa seperti itu, harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Ini sedang trennya apa? Misalkan, makanan, minuman boba, wah, udah banyak sekali boba, ya. Kalau pertama satu nyoba enak, nanti ada yang jualan yang lainnya, waralaba, jadi semakin meluas atau semakin menyebar, ya. Nanti di lain musim juga ada lagi makanan apa, misalkan kebab, ya. Sudah hilang musimnya, nanti ganti lagi, ya, itu secara kontinu nanti, ya, secara berkelanjutan, ya, sesuai dengan pangsa pasar yang ada di masyarakat. Oke. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki usaha sendiri dalam bidang barang maupun jasa. Barang dan jasa itu jelas berbeda, ya anak-anakku. Apalagi kalian ini kan jurusannya asisten keperawatan. Jadi yang harus kalian berikan dalam pemberian pelayanan ini ada apa? Bidangnya barang atau jasa? Ayo, barang atau jasa? Jelas jasa, bukan barang. Kalau barang itu kita mengadakan transaksi jual beli. Kalau jasa adalah keahlian yang kalian miliki. Kalian di bidang kesehatan, kalian berhubungan dengan asisten keperawatan. Contohnya seperti apa? Menensi, ya kan? Mengganti selang infus, ya, mengganti perban, membersihkan luka. Itu adalah salah satu pelayanan jasa yang nantinya akan kalian berikan kepada masyarakat. Atau bukan dengan sebutan home care, ya, bahasakannya home care, ya. Harus mempunyai juga entrepreneur dan juga harus mempunyai keahlian home care. Seseorang yang mempunyai bisnis sampingan home care harus harus siap atau ready 24 jam, ya, dalam pelayanan nantinya yang ada di masyarakat. Oke. Seorang wirausahawan dapat menjadi manajer sekaligus bekerja dalam usaha yang dijalankan. Seorang wirausahawan harus mampu mengeksploitasi setiap peluang melalui kegiatan berikut. Nah, karena yang namanya seorang wirausahawan menjalankan bisnis secara mandiri, jadi kita sebagai manajernya, ya, memanage semuanya, baik itu di bidang keuangan maupun juga waktu, itu harus sesuai, ya. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, jangan sampai besar pasak daripada tiang, ya, nanti ruginya banyak. Harus sesuai, ya. Modal awalnya berapa, kok tahu-tahu tambah sini tambah berkurang, jelas nanti akan memperoleh kerugian, ya. Tapi misalkan kalau memanage keuangannya baik, pengelolaannya baik, jelas akan memperoleh keuntungan. Jadi seorang wirausahawan juga harus bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Tidak hanya untung. Ya, biasanya kan kalau orang jualan, wah, untungnya gede. Nah, gilirannya dapat dikit keuntungannya malah ngedumur, itu nggak boleh, ya. Harus sesuai, harus balance, ya. Jadi sikapnya harus kuat, tidak boleh malah mengeluh, giliran rugi mengeluh, ya.
harus strong, harus mandiri ataupun harus kuat. Oke? Mengeksploitasi setiap peluang usaha melalui kegiatan next. Kegiatannya adalah yang pertama, mengembangkan peluang usaha. Mengembangkan peluang usaha tadi yang sudah saya ceritakan. Mengembangkan peluang usaha, terserah kita akan mengembangkan peluang usaha di bidang apa. Barang bisa, jasa bisa, ataupun pelayanan lainnya, ya. Contohnya misalkan kalau di bidang barang, ya, pembelian atau membuka toko material atau apa. Kalau di bidang jasa, misalkan mau buka salon, Bu, karena saya pintar karena saya pintar motong rambut, silahkan bisa. Karena saya pintar facial, Bu, saya mau buka salon, silahkan, ya. Sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh kita, ya. Keahlian yang dimiliki oleh kita juga tidak boleh dipaksakan. Kalau kita nggak bisa apa-apa, saya mau buka salon, nanti belajarnya otodidak, tidak boleh seperti itu. Jadi harus mempunyai modal dulu. Jadi modal itu tidak hanya berbentuk fulus atau uang, tapi tekad dan kemauan yang ada di dalam diri kalian sendiri, ya. Uangnya sudah ada, tapi belum mempunyai keahlian sama bohong, ya. Harus sesuai, harus seimbang. Yang kedua, menyewa para pekerja. Nah, kalau berhubungan dengan menyewa para pekerja, berarti berhubungan dengan apa? Kita memberi atau membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Orang lain itu bisa tetangga sendiri, ya, orang yang ada di ruang lingkup rumah kita, ya. Kalau misalkan saya mau membuka industri pembuatan keramik misalkan, ya, saya kan bisa mempekerjakan tetangga saya, ya, daripada berdiam diri di rumah, lebih baik kan bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, yang selanjutnya, mencari bahan produksi baik berbentuk finansial maupun material. Nah, ini tadi finansial berhubungan dengan uang, material berhubungan dengan barang, dan juga keahlian yang kita miliki. Yang dari awal tadi saya sebutkan, jadi harus seimbang. Tidak hanya materi saja, finansialnya sudah ada berkembang banyak, ini modal 1 ember, tapi tidak ada materialnya, tidak ada kemampuan dan tidak ada keahlian, ya, semakin bohong kalau seperti itu. Jadi harus seimbang. Menjadi seorang pemimpin, ya. Kalau menjadi seorang pemimpin, kita itu harus adil, harus tegas, ya. Kalau misalkan pekerjaannya salah, ya salah, ya. Harus juga memberi contoh yang baik untuk para pekerjanya, ya. Biar nanti usahanya berjalan dengan lancar, memanage pekerjaannya bagus, memanage waktunya juga bagus. Bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan usahanya tadi. Bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan usahanya, ya. Baik buruknya suatu usaha yang akan kita lakukan tergantung pada diri kita, ya kan? Bagaimana tadi saya sebutkan, kita memanage-nya, ya. Memanage apa? Usaha. Dari modal sekian kok malah jadi berkurang, ya. Itu tidak boleh. Yang boleh dari modal yang terkecil nanti akan menghasilkan untung yang terbesar, itu baru TOP BGT, itu baru top, ya. Seorang wirausaha yang top, ya. Kita juga harus tahu celah-celah kesalahan dan kekurangan pada diri kita, ya. Oh, kalau seperti ini salah, jangan dilakukan. Oh, kalau seperti ini benar, dilakukan. Jadi harus introspeksi pada diri kita sendiri, tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga kepada para pekerja ataupun karyawan yang bekerja di perusahaan yang kita jalankan. Yang terakhir, berupaya dalam menghindari resiko, ya. Kalau misalkan pangsa pasarannya sedang berkurang, ya, stok di gudang sedang banyak, ya, jadi memproduksi juga harus sedikit. Jangan langsung memproduksi dalam jumlah
banyak, nanti akan menjadi mubazir, eman-eman, yang jatuhnya nanti akan menjadi tidak dipakai. Karena apa? Seorang wirausaha juga harus melihat kondisi yang ada di masyarakat, ya, perkembangannya seperti apa, ya, pangsa pasar itu penting harus tahu, ya. Kalau sedang menurun ya harus dikurangi produksinya, jangan nanti ditambah. Oke? Keuntungan dalam berwirausaha ada 5 keuntungannya. Pasti paling senang kalau keuntungan, walaupun ini juga ada kegagalan. Yang pertama, membuka kesempatan menjadi bos, bos dalam bisnisnya sendiri. Ya, bisnis ini kan sekarang yang lagi booming adalah bisnis online. Semua serba online, ya. Membuka toko tidak harus mempunyai modal untuk membeli ruko, tidak harus, ya. Bisa saja aku mau download aplikasi Shopee, Tokopedia, JDID, bla 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 untuk membuka toko online. Kan tidak perlu harus sewa ruko yang harganya mahal, bla 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 bla. Cukup, ya, foto, posting, upload, di Shopee, barangnya seperti ini, harganya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu dibuat diri kita sendiri, ya. Yang kedua, memperoleh keuntungan finansial. Jelas, yang namanya bisnis tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Tapi jangan langsung minta keuntungan yang sangat besar, tidak boleh, bertahap, ya. Karena produk kita itu harus dikenal masyarakat dulu. Ini produk apa sih kok tiba-tiba mahal sekali, ya? Coba kalau kalian beli barang mahal, pasti kan ogah, ya kan? Kalau beli barang murah, sama produknya, tapi ini lebih murah, pasti pilih yang lebih murah dong, ya. Ngapain juga pilih yang lebih mahal kalau ada yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Saya mampu kok, saya kuat, saya tangguh, ya. Tapi pas ada krisis di masyarakat, contohnya seperti sekarang ini, ya, pada kondisi seperti ini, ada COVID-19, ya, semuanya itu harus serba di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Coba, ini kan akan mengurangi apa? Potensi pada diri kita sendiri, karena potensinya hanya ada di rumah, stay aja di rumah, ya, nggak keluar, nggak kemana-mana. Tapi tidak boleh menutup kesempatan yang ada pada diri kita. Yang penting kalian juga harus menerapkan protokol kesehatan. Membantu masyarakat di dalam usaha. Membantu masyarakat seperti apa yang di sini yang harus dibantu? Masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan wajib dibantu. Misalkan tetangga kalian nganggur, baik kalian yang rumah, ya, duduk di depan teras, tiap hari, pagi, sore, kerjanya jalan-jalan nggak karuan. Nah, kalian nggak usaha industri, misalkan pembuatan telur asin, ajaklah tetangga kalian, ya, untuk berwirausaha. Belajari bagaimana cara-caranya biar memperoleh ilmu, ya. Ilmu yang didapat itu kan tidak hanya dari sekolah, lembaga pendidikan, tapi juga bisa didapatkan dari lembaga di luar rumah. Yang tadi, yang terakhir, mencapai tujuan yang dikehendaki. Tujuannya apa? Misalkan tujuan utamanya mulia sekali. Yang pertama, Bu, saya ingin membuka lapangan usaha. Tujuan utama saya untuk mempekerjakan masyarakat yang masih menganggur. Itu mulia sekali. Dan insya Allah nanti juga akan dipermudah. Kalau tujuan awalnya pengen mencari keuntungan aja, nanti untung, nanti lama-lamaan untung, yang dapat malah rugi, ya. Tapi kalau tujuan awalnya sudah mulia, insya Allah juga akan mendapat keberkahannya. Terus sampai belepotan ngomongnya. Next. Tadi sudah keuntungan, sekarang kelemahan. Nah, kalau saya lihat kelemahan, saya jadi nggak mau lah, Bu, sukanya sama untung. Nah, kan harus seimbang antara keuntungan dan juga kelemahan. Kelemahannya ada 4,
tanggung jawabnya sangat besar dan berat dalam mengatasi permasalahan bisnis, apalagi kalau kondisi seperti ini, ya, tidak menentu, ya, mata uangnya sedang fluktuatif, kondisi krisis ekonomi di negara kita juga tidak stabil. Itu harus kuat, ya, harus kuat dan tahan banting. Bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Iya, karena apa? Yang namanya belajar itu tidak ada belajar singkat, instan, tidak bisa. Walaupun ada, tapi hasilnya berbeda. Belajar cepat, hasilnya juga cepat. Cepat-cepat apa? Cepat-cepat bubar. Tidak bertahan lama. Mau seperti itu? Tidak kan? Iya. Jadi harus continue, terus menerus, harus sabar dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperoleh pendapatan tidak pasti. Ya, ini. Kadang pendapatannya besar, kadang lain waktu kecil, ya. Itu adalah resikonya. Kok sepi ya? Gak ada yang beli, cuma satu doang. Gak apa-apa. Itu adalah resiko yang harus kalian hadapi, ya. Masa ya orang dagang itu harus untung terus? Kan nggak mungkin. Karena roda itu berputar, ya kan? Nah, kadang untung, kadang tidak untung. Yang keempat, memikul resiko yang sangat berat. Nah, itu sangat besar. Contohnya misalkan, saya buka lapangan usaha penjualan makanan, ya. Tapi kok hari ini lagi lesu, lagi loyo. Karena apa? Yang makan di warung saya sedikit. Ubah dong makanan atau masakan yang sudah saya masak. Ya apa-apa itu resikonya, ya. Itu jangan sampai langsung dibuang. Itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk bersedekah kepada diri kita sendiri, dikasihkanlah kepada tetangga kita, ya, saudara kita, ya, orang yang belum makan, ya. Jadi jangan langsung dibuang, oke? Ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup itu sangat luas sekali bidangnya. Yang pertama, agraris. Kalau agraris ini berhubungan dengan pertanian, apalagi negara kita adalah negara agraris, ya. Kebanyakan mata pencahariannya adalah seorang petani dan juga perkebunan, entah itu perkebunan teh atau perkebunan yang lainnya, dan juga perikanan, ya. Karena luas lautan Indonesia sangat luas sekali daripada luas daratannya. Yang kedua, perindustrian dan kerajinan, ya, entah itu industri bikin keramik atau kerajinan di bidang home industry dan lain sebagainya, ya. Yang penting kita mempunyai keahlian, ya, teman kita juga, ya, membuka lapangan kerja, apa? Lapangan perdagangan. Nah, lapangan perdagangan ini di bidang apa juga? Barang dan juga yang nantinya akan dibeli oleh orang. Yang paling berpotensi adalah makanan atau sayur-sayuran. Yang keempat, pemberian jasa atau pemberian jasa. Nah, yang sesuai dengan program kalian itu yang mana ruang lingkupnya? Jelas yang keempat, karena kalian sebagai tenaga ahli kesehatan karena akan memberikan jasa kalian, betul tidak? Ya kan? Kalau sebagai pedagang perantara tidak, ya, karena kalian memperoleh keahlian. Jadi kalian akan memberikan jasa kepada masyarakat. Ini kan contohnya banyak sekali, pemberian kredit atau perbankan, sebagai perusahaan angkutan, perusahaan hotel, restoran, sebagai perusahaan biro dan juga travel. Ini adalah salah satu ruang lingkup kewirausahaan. Udah dibacain no? Penutup. Oke, terima kasih untuk persembahan kali ini di materi tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik dan benar. Semoga di pertemuan berikutnya kita masih diberi kesempatan untuk pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.